Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warsitokraft. Dalam video kali ini, aku mau sharing sesuatu sama teman-teman semua, terutama untuk anak rantau. Ini yang aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi. Nanti akan ada pembahasan yang menarik, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita lihat cuplikan kenanganku waktu di kos dulu. Kita lihat di sebelah sini, oke? Lanjut. Nah, itulah teman-teman cuplikan ketika aku di kos. Tapi ini kosnya ketika aku di Jawa ya teman-teman. Karena waktu aku di kos SMA itu nggak ada kenangannya. Jadi di next aja. Nah, pada intinya pada video kali ini aku mau memberi pengalaman kepada teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang masih ngekos atau buat adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah. Nah, aku mau berbagi tips. Ini udah aku tulis ya teman-teman. Ini aku mau bahas tentang 10 manfaat menjadi anak kos. Nah, 10 manfaat ini menurut versi aku ya teman-teman. Kalau menurut versi teman-teman yang lain itu monggo silahkan ditambahi. Nah, mungkin di luar 10 ini masih ada banyak manfaatnya. Ini hanya terlintas di pikiran. Oke teman-teman, jangan lama-lama, langsung aja kita masuk ke manfaat yang pertama. Nah, menjadi anak kos itu kita bisa belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Ya, belajar mandiri kita bisa bebas berekspresi. Kita bisa bebas melakukan sesuatu. Tapi dengan catatan, jangan pernah menggadaikan kepribadian kita, ciri khas kita, apa yang kita miliki. Itu jangan digadaikan selama kita menjadi anak kos. Misalkan gini, kayak aku mulai dari sekolah MTS sampai aku kuliah, aku tidak merokok. Dan orang tuaku padahal perokok berat. Tapi aku tidak ada motivasi untuk merokok. Dan alhamdulillah, prinsip yang aku pegang ini berhasil aku jalani sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir hayat aku tidak merokok. Nah itu teman-teman, jadi anak kos itu kita harus belajar mandiri. Jadi untuk teman-teman yang masih jadi anak kos, yang masih
dalam dunia pendidikan, ya belajar mandiri ya teman-teman, karena disitulah ajang kita untuk berekspresi, untuk ya banyak hal lah. Yang jelas nikmati, jalani. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini, karena kita cowok, mungkin kalau yang cewek mungkin bisa dibilang 90%, ya 90% lah, itu bisa masak. Nah, untuk yang kedua ini, untuk kita yang cowok itu harus bisa belajar masak. Karena apa? Kalau kita ngekos, kalau mau yang catering, itu kan mahal biayanya. Itu aja waktu zaman aku dulu, waktu di aliyah atau di SMA, itu kalau catering itu sebulannya kalau nggak salah 350 itu per bulannya. Ya, di sini bukan bahas tentang nominal ya teman-teman, karena di sini kita ngekos jadi harus bisa belajar masak. Tujuannya apa? Karena tujuannya agar kita setelah nanti nggak jadi anak kos lagi, ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah siap masak, entah ya masak tumis, masak santan, masak rendang, ya bebas tuh teman-teman. Jadi selama jadi anak kos jangan sia-siakan momen ini ya teman-teman, karena belajar masak ini urgent banget. Kalau kita cowok nggak bisa masak, apa mau dikata? Ya sekedar masak tumis bisa lah, ya nggak masak-masak rendang, masak apa itu kan bisa belajar di Google, bisa belajar di YouTube. Tapi kalau cuma sekedar masak tumis, cuman main hafalan, kita cukup melihat, itu bisa kok. Jadi jangan sia-siakan momen jadi anak kos ya teman-teman, karena jadi anak kos itu pokoknya indah banget kalau dijalani. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga nih semuanya bisa, yaitu belajar nyuci. Nah, ini teman-teman, untuk poin yang ketiga ini, semua orang, nggak cewek, cowok, semua pasti bisa nyuci. Apalagi kalau sudah jadi anak kos, itu sudah pasti jadi tuntutan. Kalau nggak dicuci, siapa lagi yang mau nyuci kecuali laundry. Kalau laundry kan biaya bertambah, jadi bulanannya pun bertambah. Nah, kalau untuk kayak aku, kayak teman-teman yang lain yang mungkin ekonominya pas-pasan atau uang kirimannya pas-pasan, kalau untuk laundry, untuk yang lain nggak tercukupi. Jadi solusinya adalah mencuci sendiri. Nah, itu teman-teman. Nah, dalam hal mencuci, nanti di video selanjutnya aku mau kasih tahu sama teman-teman semuanya tentang teknik menjemur pakaian ala anak kos. Ini pasti belum banyak yang tahu. Kita tunggu aja video selanjutnya. Oke, next kita lanjut ke poin yang keempat. Yang keempat ini belajar nabung. Nah, selama jadi anak kos, untuk teman-teman, untuk adik-adik yang masih di bangku pendidikan, jangan sia-siakan. Kalau misalkan kita dapat kiriman uang banyak atau uang cukup, lebihnya hanya sedikit, sisakan untuk ditabung. Walaupun nggak setiap hari, nggak setiap minggu,
usahakan setiap dapat kiriman untuk ditabung. Tujuannya apa? Kalau kita pas lagi butuh, kita pas lagi kepepet, ada yang mau dibayar, kita bisa ngambil dari tabungan. Nah, tabungan itu sangat penting banget, terutama buat anak kos, karena anak kos itu kalau yang deket mungkin masih bisa pulang, masih bisa titip sama temen yang sering tapi kalau yang jauh, yang luar pulau itu ngirimnya lama, apalagi yang mau dikirim itu harus nunggu panen, harus nunggu hasil petani atau yang lainnya. Nah, itu kan lama prosesnya, nunggu panen. Misalkan kalau di sini sawit itu panennya setengah bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Nah, kalau kita pas butuhnya di minggu pertama itu kan sawitnya belum panen. Nah, solusinya adalah menabung. Jadi buat teman-teman, jangan lupa menabunglah sedini mungkin, supaya nanti kalau pas ada butuh apa-apa nggak harus nunggu duit kiriman. Nah, mantap. Sekarang kita lanjut yang ke 5. Nah, yang kelima ini sangat penting juga. Yang kelima ini kita harus belajar hemat. Nah, jadi anak kos itu kita harus belajar hemat. Belajar hemat itu apa, teman-teman? Belajar hemat itu apa, Bang? Nah, begini teman-teman. Belajar hemat itu kita bisa meminimalisir pengeluaran kita. Misalkan gini, kita dikirim uang misalkan 1 juta atau 500.000. Mungkin kalau untuk sekolah SMA mungkin masih wajar lah kalau misalkan kosnya masih deket dan masih bisa ditempuh. Anggaplah 500.000 itu sebagian untuk bayar SPP, sebagian untuk bayar kos-kosan, bayar untuk makan. Nah, misalkan semuanya habis 300.000 atau habis 400.000. Nah, kan masih ada sisa 100.000. Nah, yang 100.000 ini karena kita belajar hemat, kalau nggak ditabung sebagian, ya minimal jangan membeli barang-barang yang sifatnya tersier. Tersier itu barang yang kebutuhan yang akan datang, yang belum tahu barang itu bakal dipakai apa enggak. Nah, jadi hemat itu bukan berarti pelit ya teman-teman. Hemat itu adalah meminimalisir pengeluaran. Jadi selama jadi anak kos, ya pintar-pintar lah menjaga keuangan, karena kalau nggak dibendung, ya apa mau kita, apa yang kita lihat pengennya dibeli semua. Aku pun gitu juga, cuman karena jauh dari orang tua, terus kirimannya juga lama, ya mau nggak mau harus hemat. Karena belajar hemat itu nggak rugi kok. Nanti efeknya setelah kita lulus sekolah, lulus kuliah, setelah kita udah nggak menjadi anak kos lagi, itu bakal terasa banget itu teman-teman. Jadi selama jadi anak kos penting banget belajar hemat, biar kita tidak brah kata orang Jawa, tidak nggak jor-joran dalam pengeluaran. Oke, sekarang kita lanjut poin berikutnya. Nah, yang keenam ini kita belajar prihatin. Prihatin itu apa, Bang? Nah, prihatin ini gini teman-teman, ini pengalamanku pribadi ya. Pengalaman pribadiku
Belajar prihatin itu makan apa adanya. Misalkan gini, adanya cuman bumbu mie sama beras sama magicom. Karena lagi kiriman lagi belum datang, jadi makannya nasi sama bumbu mie atau sama sambal mentah dikasih minyak goreng, itu dijadikan lauk. Itu kalau udah lapar, itu rasanya udah nikmat banget. Itu teman-teman, itulah belajar prihatin. Jadi selama jadi anak kos, kita boleh makan enak, kita boleh makan yang mewah lah, tapi sekali-kali. Jangan setiap kali dapat kiriman makan mewah terus, bisa bangkrut nanti. Ntar pengeluarannya banyak tapi ada yang belum dibayar. Itu teman-teman, belajar prihatin itu ya mungkin menyakitkan karena makannya itu aja, nggak ada, ibaratnya kayak nggak ada nutrisinya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga perjuangan. Selama kita berjuang, niatnya ikhlas, pengen belajar, pengen menuntut ilmu, atau kita lagi kerja mencari nafkah untuk keluarga atau untuk diri sendiri, ya prihatin itu perlu. Karena dari situlah kita belajar mengukur ego kita. Soalnya kalau ego kita nggak dibatasi, kita nggak bisa mengendalikan, ya apa yang kita punya, uang yang kita punya tuh pengennya dibelikan semua. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut poin yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah belajar hidup susah. Mulai dari poin 6 ke atas, itu adalah proses belajar hidup susah. Belajar hidup susah itu apa teman-teman? Belajar hidup susah itu kita jauh dari orang tua. Kalau kita sakit, hanya teman yang nemenin, teman yang belikan obat, dan teman juga yang perhatian, dan teman sekelas juga yang perhatian. Nah, itu. Jadi jangan takut untuk menjadi anak kos, karena jadi anak kos itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bakal menderita di sana. Oh tidak, selama kita menikmati, selama kita mau belajar, ya insya Allah jadi anak kos itu bukan sesuatu yang menakutkan. Buktinya aku 7 tahun menjadi anak kos, alhamdulillah bisa sampai selesai, dan alhamdulillah juga betah. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut yang ke-8. Ke-8 itu belajar jauh dari family. Ya, jadi anak kos itu emang harus jauh dari family. Karena kalau jadi anak kos gak jauh dari family, kita sering pulang. Kalau udah sering pulang, kita nanti ujung-ujungnya tidak betah. Kalau gak betah, ya kita putus di tengah jalan. Dan yang syukurnya lagi, kalau pulang mau berangkat lagi, mau berjuang lagi, dan menjadi anak kos lagi. Tapi kalau sudah pulang dan gak mau berjuang lagi, ya sudah, tamat. Selamat tinggal jadi anak kos. Ya, jadi anak kos itu emang harus jauh. Aku dulu juga gitu. Bahkan ada pengalaman yang sangat menyedihkan menjadi anak kos.
Ya mungkin teman-teman belum mengalami apa yang aku alamin. Ini teman-teman, ketika itu aku ngekos di Jawa, aku masih kuliah di Jawa. Nah, cerita ini sangat menyakitkan sekaligus menyedihkan karena ketika itu almarhum mamaku itu sakit, dan ketika itu aku masih ada tugas kuliah di sana, dan ada saudara yang menganjurkan aku untuk pulang, tapi almarhum mama nggak bolehin aku pulang karena nanti malah jadi pikiran. Nah, ketika itu aku hanya bisa mendoakan semoga almarhum mama cepat sembuh dari sakitnya, dan almarhum bapak juga selalu menyemangati aku. Nah, selang waktu beberapa bulan, inilah yang paling menyakitkan sekaligus menyedihkan. Itu sekitar jam 2 malam aku dapat kabar bahwa almarhum mama itu meninggal. Aduh, aku merinding teman-teman. Almarhum mama meninggal, aku masih di Jawa, dan aku dapat kabarnya jam 2 malam, tapi aku membaca pesannya itu pagi. Apa yang aku rasain, aku spontan langsung keluar air mata. Karena apa? Karena ketika almarhum mama sakit, beliau manggil namaku. Ada teman yang ketika itu di sisi beliau itu dikira aku, padahal itu teman. Ya, karena aku masih di Jawa dan aku gak dibolehkan pulang sama almarhum bapak, ya udah, aku gak pulang. Jadi mulai dari almarhum mama sakit sampai almarhum mama meninggal, aku nggak melihat wajah beliau untuk yang terakhir kalinya. Itu menurutku ya sedih banget. Kalau misalkan almarhum bapak itu tidak ngasih support, nggak ngasih semangat sama aku, mungkin aku nggak menyelesaikan kuliahku, mungkin aku putus di tengah jalan. Ya, inilah pengalamanku jadi anak kos yang ya menyedihkan. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah resiko menjadi anak kos. Dan ya siap nggak siap, mau nggak mau, enak nggak enak, ya itulah yang terjadi. Itulah teman-teman, ketika kita jadi anak kos, kita harus siap dengan segalanya, bahkan dengan kondisi yang seperti ini, yang kayak aku alami tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kesembilan, kita belajar mengatasi masalah sendiri. Ya, emang jadi anak kos itu apa-apa emang harus sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Kita harus belajar mengatasi masalah sendiri. Jadi untuk anak kos yang masih ngekos,
belajarlah mengatasi masalah sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Selama kita masih bisa, why not? Kenapa tidak dicoba? Tapi kalau misalkan kita sudah nggak sanggup, barulah kita cari teman untuk menyelesaikan masalah. Karena jadi anak kos ini, ya itu tadi, mandiri. Apa-apa ya dikerjakan sendiri. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang ke-10 ini sangat penting banget. Terutama buat anak kos yang tinggal di kampung orang. Untuk yang ke-10 ini, anak kos itu harus belajar bergaul dengan lingkungan sekitar. Jadi, kalau kita misalkan ngekos di tempat orang, misalkan kita ngekos di kampung kita orang Bugis, di kampung kita orang Banjar, di kampung kita orang Jawa, ya pokoknya di kampung manapun lah, kita harus belajar berbaur, belajar kumpul sama lingkungan sekitar, agar kita tuh nggak dicap anak kos yang sombong, nggak mau bermasyarakat, dan nggak mau kumpul ada acara. Ya jangan seperti itu teman-teman. Jadi selama kita jadi anak kos, kita harus mencair, kita harus ya deketin lah orang-orang sekitar kita. Ya sekedar basa-basi, ngobrol-ngobrol. Ya kalau misalkan dia punya warung, ya mampir ke warungnya, entah itu sekedar ngopi, cerita-cerita. Nah itu teman-teman. Jadi anak kos itu jangan mengurung diri. Jangan mengurung diri, perkenalkanlah diri kita kepada lingkungan. Kalau ada musola, ya kita jamaah di musola atau di masjid. Itu teman-teman. Nah, ini 10 manfaat jadi anak kos. Jadi untuk teman-teman yang masih ngekos hari ini, ikutilah saran-saran dari Warsitokraf. Kalau misalkan ada yang tidak masuk atau yang kurang berkenan, di next aja. Pilihlah yang kira-kira masuk di akal, yang bisa dipahami. Karena setiap orang itu beda-beda. Setiap anak kos yang ngekos itu punya prinsip beda-beda dan motivasinya juga beda. Kalau ini motivasiku sendiri. Dan aku bisa ngomong seperti ini bukan aku ngarang, bukan aku ngada-ngada, dan aku bukan nyari di Google. Ini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman yang selama 7 tahun aku alami menjadi anak kos. Jadi ini nggak ku cari di Google ya teman-teman. Ini real pengalaman pribadi. Oke teman-teman, mungkin dalam video kali ini cukup ini aja yang bisa aku share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih ngekos. Dan tetap semangat belajar, semangat berjuang, pantang menyerah. Jangan kasih kendor. Pokoknya jangan sampai mandek di tengah jalan. Pokoknya maju terus jadi anak kos. Oke, gitu aja sharing-sharingnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen oke.